Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Lurina Matilda Nahak, NPM 12190070. Yang kedua, Maria Nufaliatun Liu, NPM 12190065. Yang ketiga, Ima Rosalia dos Santos Reyes, NPM 12190098. Saya akan membahas tentang keseimbangan ekonomi terbuka. Perekonomian terbuka dibagi menjadi dua, yaitu perekonomian yang berinteraksi secara bebas dengan ekonomi-ekonomi lain di seluruh dunia. Yang kedua, perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan kegiatan ekspor dan impor. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang menjalankan kegiatan ekspor dan impor. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor ekonominya dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Yang berikut, hubungan ekonomi antar bangsa. 1. Perdagangan internasional dibagi menjadi 3, yaitu meningkatkan standar hidup dengan berspesialisasi pada produk yang mempunyai keunggulan komparatif. Yang kedua, mengekspor barang dan jasa yang secara relatif efisien. Yang ketiga, mengimpor barang dan jasa yang secara relatif tidak efisien. Yang kedua, keuangan internasional. Sistem keuangan internasional berperan sebagai perantara yang berfasilitas pertukaran atau pembelian dan penjualan. Yang berikut, makroekonomi perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka dan tertutup. Perekonomian tertutup adalah perekonomian yang tidak berinteraksi dengan perekonomian lain di dunia, atau tidak ada ekspor, impor, dan arus modal. Yang kedua, perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang berinteraksi secara bebas dengan perekonomian lain di dunia. Yang berikut, arus barang dan modal internasional. 1. Perekonomian terbuka dibagi menjadi 2, yaitu contohnya Amerika Serikat adalah perekonomian yang sangat besar dan terbuka, mengimpor dan mengekspor sejumlah besar barang dan jasa. Kedua, selama 4 dekade terakhir, perdagangan internasional dan keuangan telah menjadi semakin penting. Yang berikut, arus barang atau ekspor impor dan ekspor neto. Ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual di luar negeri. Impor adalah barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri dan dijual di dalam negeri. Yang berikut, faktor-faktor yang menentukan ekspor. Kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Kedua, faktor-faktor yang menentukan impor. Impor dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak impor yang akan dilakukan. Yang berikut, fungsi ekspor. Satu garis atau kurva yang menunjukkan hubungan di antara ekspor dan pendapatan nasional. Fungsi ekspor adalah horizontal atau sejajar dengan paksi datar. Ciri ini disebabkan oleh ekspor adalah pengeluaran otonomi, yaitu tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Fungsi impor, satu garis kurva yang menunjukkan hubungan di antara impor dan pendapatan nasional. Fungsi impor bergerak ke arah atas kanan ke arah sifat impor adalah semakin tinggi pendapatan nasional, semakin besar impor. Yang berikut, aliran sumber daya keuangan atau arus keluar modal neto. Arus keluar modal neto adalah pembelian aset luar negeri oleh warga domestik dikurangi pembelian aset domestik oleh warga asing. Misalnya,
Warga Singapura membeli saham perusahaan mobil Hong Kong, meningkatkan arus keluar modal NITO Singapura. Persamaan ekspor NITO dan arus keluar modal NITO. 1. Ekspor NITO atau NX dan arus keluar modal NITO atau NCO berhubungan sangat dekat. Untuk perekonomian secara keseluruhan, NX dan NCO harus saling menyeimbangkan sedemikian hingga NCO sama dengan NX. Persamaan ini muncul karena setiap transaksi yang mempengaruhi salah satu sisi persamaan ini juga mempengaruhi sisi lain dengan jumlah yang sama. Misalnya, ekspor NITO adalah komponen dari PDB. Rumusnya Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Tabungan nasional adalah pendapatan nasional yang tersisa setelah membayar konsumsi dan belanja pemerintah. Rumusnya Y kurang C kurang G sama dengan I tambah NX. Yang berikut kita masuk pada yang harga untuk transaksi internasional atau nilai tukar real dan nominal. Transaksi internasional dipengaruhi oleh harga internasional. Dua harga internasional yang paling penting adalah nilai tukar nominal dan nilai tukar real. Nilai tukar nominal adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukarkan mata uang satu negara dengan mata uang negara lain. Nilai tukar nominal dinyatakan dalam dua cara, yaitu 1. Dalam unit mata uang asing per 1 dolar Amerika. 2. Dalam unit dolar Amerika per 1 unit mata uang asing. Nilai tukar nominal dibagi menjadi 2, yaitu apresiasi. Apresiasi adalah peningkatan nilai mata uang yang diukur oleh jumlah mata uang asing yang dapat dibeli. Depresiasi adalah penurunan nilai mata uang yang diukur oleh jumlah mata uang asing yang dapat dibeli. Nilai tukar nominal. 1. Jika 1 dolar dapat membeli lebih banyak mata uang asing, terdapat apresiasi pada dolar. Yang kedua, jika 1 dolar dapat membeli lebih sedikit mata uang asing, terdapat depresiasi pada dolar. Berikut nilai tukar real. Nilai tukar real adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukarkan barang dan jasa suatu negara dengan barang dan jasa negara lain. Nilai tukar real membandingkan harga barang domestik dan barang asing dalam perekonomian domestik. Atau jika 1 kilogram keju Australia 2 kali lebih mahal dibandingkan dengan 1 kilogram keju Prancis. Jika katakan setengah kilogram keju Australia untuk 1 kilogram keju Prancis. Nilai tukar real tergantung pada nilai tukar nominal dan harga barang di dua negara yang diukur dalam mata uang lokal. Nilai tukar real yaitu 1. Sebagai akibat ekspor Amerika naik dan mengimpor turun, dan kedua, perubahan ini meningkatkan ekspor NITO Amerika. 2. Sebaliknya, apresiasi pada nilai tukar real Amerika berarti bahwa barang-barang Amerika lebih mahal dibandingkan barang-barang asing, sehingga ekspor NITO Amerika turun. Terima kasih, ini hasil diskusi kami. Jika ada kata yang kurang berkenan, jangan simpan dalam hati.